Oke semuanya, selamat datang di seri TA pertama menggunakan SQL. Nah, materi yang selanjutnya adalah mengenai subquery. Subquery ini apa sih? Subquery itu adalah query yang nanti ada di dalamnya itu query lagi. Jadi query di dalam query. Oke, sebelumnya kenapa ya kita itu butuh menggunakan subquery? Nah, nanti itu ada kalanya ketika kita melakukan analisis untuk keperluan audit, itu kita perlu melakukan analisisnya itu secara bertahap. Jadi ada beberapa langkah kerja yang kita lakukan untuk melakukan analisis gitu. Jadi analisisnya itu nggak hanya selesai dengan satu langkah kerja aja, enggak. Tapi kita butuh beberapa langkah kerja yang dia dilakukan secara bertahap. Nah, untuk itulah nantinya kita perlu menggunakan subquery. Yang mana nanti satu tahapan analisis itu dilakukan dengan menggunakan satu query tertentu kan ya. Nah, nantinya hasil dari query analisis yang pertama tadi itu digunakan untuk tahapan analisis berikutnya gitu. Oke, kita langsung aja ke praktiknya, ke langkah kerja ke-13. Nah, nanti kita melakukan query lalu menjoinkan hasil query tersebut dengan tabel yang lain gitu. Nah, case-nya adalah kita coba dapatkan list invoice yang nilainya di atas rata-rata penjualan untuk digunakan sebagai sampel audit. Jadi kita mau mengambil sampel audit, tapi kriterianya adalah invoice yang nilainya itu di atas rata-rata penjualan atau rata-rata nilai invoice. Oke, jadi kan berarti kita ada dua langkah ya kalau begitu. Kita mencari rata-rata nilai invoice-nya dulu atau rata-rata nilai penjualan, baru kemudian kita ambil invoice yang nilainya itu di atas rata-rata ini. Jadi ada dua langkah kan sebenarnya. Oke. Seperti biasa kita buat script baru dulu. Nah, untuk mengerjakannya, artinya kita seperti yang saya jelaskan tadi karena ada dua langkah, maka kita harus mengerjakannya secara satu persatu untuk mempermudah alur berpikir kita. Oke, kita masih menggunakan database Pigmam Whole Cake ya, karena case yang kita gunakan masih terkait datanya PT Pigmam Whole Cake ini. Kita memakai data invoice PT Pigmam Whole Cake ini yang ada di tabel master invoice. Ya, pertama kita hitung dulu ya rata-rata nilai invoice-nya. Kita menggunakan seperti yang kita sudah pelajari di bagian summary, yaitu kita select rata-ratanya dari, kalau di tabel invoice itu, nah ini kita mau merata-ratakan jumlah dari transaksinya. Rata-rata nilainya itu berapa. Artinya sintaksnya adalah average dari jumlah. Seperti ini. Dari from database Pigmam Whole Cake, tabel master invoice. Gitu. Nah, seperti ini ya caranya untuk mengambil rata-rata. Nah, setelah kita run, kita ketemu rata-ratanya adalah 1541. Gitu. Nilai penjualan rata-ratanya segini. Nah, nanti kita tinggal mengambil list transaksi penjualan yang nilainya itu di atas rata-rata ini. Gitu. Oke, caranya gimana? Caranya kita menggunakan subquery. Kita coba melihat ya bagaimana bentuk query yang di dalamnya itu ada query lain. Caranya seperti ini. Kalau kita mau mengambil semua list invoice, itu kan sintaks yang kita gunakan atau script yang kita gunakan seperti ini. Select bintang atau semua kolom dari database Pigmam Whole Cake, tabel master invoice. Kan seperti ini ya. Nah, tapi tadi itu kita mau mengambil sampel data yang mana nilai invoice-nya itu di atas rata-rata. Maka kita buat kriterianya menggunakan where. Kita filter menggunakan where. Kriterianya yaitu yang kolom jumlahnya ini dot jumlah, kalau nggak salah kolomnya namanya jumlah ya, nilai invoice ya. Oke, kolom jumlahnya itu lebih besar dari rata-rata. Nah, rata-rata tadi kan kita udah hitung di sini menggunakan query ini kan.
untuk mengambil nilai mengambil invoice yang nilainya di atas rata-rata, maka query untuk menghitung rata-rata ini kita beri tanda kurung seperti ini. Kita kasih kurung query-nya untuk mengambil rata-rata tadi. Ini ya jadi. Oke, jadi kita mau mengambil semua kolom dari database Bitmap Whole Cake, tabel master invoice, yang jumlahnya atau nilai invoice-nya itu di atas dari rata-rata ini. Ini query untuk mengambil nilai rata-rata invoice. Kita run script-nya. Sorry. Harusnya ini. Nah, kita udah mengambil invoice yang nilainya atau jumlahnya itu di atas rata-rata. Jumlah transaksinya itu di atas rata-rata. Sesederhana ini scriptnya. Jadi kan kita tadi itu sudah membuat query yang di dalamnya itu ada query lain. Itu konsep subquery itu seperti itu. Jadi kita buat dulu query untuk mengambil rata-ratanya, yang hasilnya akan kita gunakan untuk analisis yang lain gitu, atau query yang setelahnya seperti itu. Oke, itu untuk langkah kerja ke-13 case study kita. Ini scriptnya sama seperti yang kita buat tadi. Oke, berikutnya langkah kerja ke-14. Kita masih sama, kita melakukan query, lalu kita joinkan hasil query itu ke tabel yang lain. Oke, sekarang case-nya adalah kita lakukan pengujian apakah terdapat total sales di delivery order yang tidak sesuai dengan sales detailnya. Oke, kita lihat ya database Bitmap Whole Cake. Nah, strukturnya kan seperti ini. Jadi di Bitmap Whole Cake itu ada delivery order dan ada sales detail. Jadi delivery order ini kan pesanan yang dibuat oleh pelanggan gitu ya. Pesanan yang dibuat oleh pelanggan, kemudian detail pesanannya itu ada di sales detail. Maksudnya produk-produk yang dibeli itu apa aja di pesanan itu ada di sales detail. Kedua tabel ini dihubungkan menggunakan kolom nomor delivery order. Gitu. Oke, tadi yang mau kita cari adalah apakah ada nilai delivery order ini, total sales, itu yang nilainya berbeda dengan nilai total penjualan dari sales detail. Gitu. Berarti artinya nanti kita harus lakukan group by dulu ya berdasarkan nomor ordernya untuk mencari berapa sih nilai total penjualan per delivery order, lalu kita bandingkan dengan yang di tabel delivery order master ini. Apakah ada perbedaan atau tidak? Gitu. Oke. Berarti yang kita lakukan terlebih dahulu adalah kita membuat summary dari sales detail ini untuk menghitung nilai penjualan per delivery order menggunakan group by. Kita buat script baru ya. Buat script baru di sini. Kita buat script baru yang langkah pertama yaitu kita melakukan summary atas delivery order. Kita ingin tahu penjualannya berapa tiap-tiap delivery order. Oke. Seperti biasa kita select bintang semua kolom dulu from database Bitmap Whole Cake. Tabel apa tadi? Sales detail. Lalu setelah itu kita lakukan group by. Kita group by menurut nomor delivery ordernya. Nah, yang mau kita summary adalah tiap-tiap nomor delivery order ini itu berapa nilai penjualannya gitu kan. Artinya kita harus melakukan summary menggunakan sum, menggunakan proses sum. Sum dari kolom jumlah.
Nanti kita akan lihat untuk masing-masing delivery order itu. Nanti kita akan melihat untuk masing-masing delivery order itu berapa jumlah penjualannya, gitu kan. Jadi sum dari jumlahnya kita beri nama aja nilai penjualan detail. Kita beri nama kolomnya nilai penjualan detail seperti ini ya. Oke, kita coba run query-nya yang sudah kita buat ini. Jadi kita run query-nya. Oh iya, sorry, maksudnya bukan jumlah ya. Kalau di sales detail itu ada yang namanya total. Oke. Yang kita sum ini adalah total, bukan jumlah. Oke, kita sum totalnya. Lalu kita coba run query-nya. Nah, seperti ini. Untuk masing-masing delivery order akan ada nilai penjualan detailnya. Nah, nanti nilai penjualan detail ini akan kita bandingkan dengan nilai penjualan di delivery ordernya. Ini hasil summary dari sales detailnya. Nanti kita bandingkan dengan delivery ordernya. Apakah sudah sama atau belum? Itu oke. Sekarang kita lakukan perintah untuk mengambil nilai penjualan dari delivery order. Select bintang from database Bigmamul Cake tabel delivery order master, itu kan. Oke ya, ini perintah sederhana untuk mengambil semua row dari tabel delivery order. Oke ya, jadi setelah itu kita lakukan join gitu antara tabel delivery order masternya ini dengan hasil summary dari sales detailnya gitu. Kita lakukan left join seperti ini ya. Left join dengan query untuk group by delivery order yang tadi sudah kita buat. Seperti ini. Ini kita kasih alias, misalnya sales detail summary seperti ini ya. Oke. Nah, karena kita bentuknya left join, maka kita tetap harus butuh kunci untuk menggabungkan kedua tabel ini. Sama seperti kita lakukan left join biasanya. On DM atau delivery order master yang di sini. DM dot nomor delivery ordernya sama dengan sales detail summary dot nomor DO seperti ini ya. Oke, jadi sekarang kita coba run query-nya. Oke. Sudah ya, tadi sudah kita join. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan tabel delivery order master yang sekarang ada kolom baru yaitu nilai penjualan detail hasil kita perhitungan ulang dari tabel sales detailnya. Nah, sekarang kita tinggal melakukan filter untuk mencari yang nilai penjualan dalam delivery ordernya itu berbeda dengan hasil perhitungan ulang dari sales detail seperti itu. Kita cari yang where delivery order master dot totalnya itu tidak sama dengan sales detail summary dot nilai penjualan detail seperti itu. Coba kita run query-nya. Oh, ini masih salah. Coba kita lihat dulu nama kolomnya.
Kalau di sini itu nama kolomnya adalah delivery remastered. Oh, total sales, bukan total aja. Oke, kita ganti dulu nama kolomnya ya. Di query kita tadi. Ini harusnya adalah total underscore sales. Seperti itu. Total underscore sales. Coba kita run query-nya. Oke, kita menemukan beberapa transaksi yang nilai penjualan di sales detail itu berbeda dengan nilai di total sales. Tapi apakah ini adalah anomali? Belum tentu. Oke, kalau setelah saya lihat lagi total sales yang ada di tabel delivery order master itu adalah sebenarnya nilai total penjualan ditambah PPN gitu. Jadi masih kurang tepat perhitungan kita. Oke, harusnya adalah dm.total sales dikurangi dm.ppn gitu. Jadi total sales-nya harus dikurangi dengan PPN dulu, baru kita bisa bandingkan dengan nilai penjualan di sales detail. Sebaran query-nya, oke, sini nyata nggak ada anomali. Untuk pengujian ini, pengujian di langkah kerja 14. Oke, sudah selesai untuk materi subquery. Terima kasih.